Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. How are you today? I hope we always happy and also spirit to do our daily activity. Okay, today I want to deliver our topic material. It is about paraphrasing and summarizing. Let me share screen. Okay. Do you know about both of this word, paraphrasing and summarizing? Okay, let's check the meaning. Okay, for the first is paraphrasing. What is paraphrasing? Paraphrasing is from word paraphrase. It is expression of a statement or the text. In other words, in order to clarify, to put something into decimal word, restate something to recount. Jadi paraphrasing di sini adalah dari kata-kata paraphrase dari bahasa Latin adalah sebuah ungkapan atau ungkapan dari teks di dalam kata lain untuk menjelaskan sesuatu ke dalam bahasa lain atau kata lain untuk mengungkapkan kembali untuk diceritakan. Nah, okay. It means that paraphrasing is to write others' argument using your own word, phrasing and interpreting it in your own way without conceptual change. Jadi di sini paraphrasing adalah menulis kembali pernyataan lain menggunakan kalimat atau bahasa kita sendiri. Mengungkapkan atau mengartikannya ke dalam bahasa kita tanpa ada aturan tertentu ya. Jadi kita menulis kembali atau mengungkapkan kembali apa yang kita baca dari sebuah teks dalam bahasa kita, dalam kalimat kita tanpa merubah arti dan tujuan dari teks tersebut. What and why? Okay, this is paraphrasing. Restatement rewarding a text or passage, giving the meaning in another form. As for clearness, jadi sebuah ungkapan atau pernyataan ulang dari sebuah teks untuk memberikan arti dalam kata lain. Yang pertama, why paraphrase? It is to render the meaning easier to understand. Jadi untuk lebih memudahkan arti atau menyimpulkan sebuah kalimat dari teks asli agar mudah dipahami. Or to write a technical paper for a later. Jadi mengungkapkan maksud dari teks tersebut agar lebih mudah dipahami untuk pembaca awam, lay readers. Okay, continue. How to paraphrase? For the first is change the vocabulary. Pertama, langkah-langkah dalam memparaphrase adalah change the vocabulary, ubah vocabulary-nya atau vocab-nya atau kata-katanya. Dalam kata lain, kita mencari sinonim dari kata tersebut yang ada dalam teks asli. Kita cari sinonimnya atau mengubah dari kata satu ke kata lain, tapi dalam arti yang sama, sinonimnya. Yang kedua, reorganize the structure of the argument. Jadi kita susun ulang structure dari kalimat tersebut, atau kita rubah seperti mungkin dari kalimat pasif menjadi aktif atau sebaliknya, pasif menjadi kalimat aktif. Jadi reorganize the structure of the sentence. Yang ketiga, check the author directly. For example, Holiday 1978 claims that children develop better language by interacting with those around them. Jadi langsung kita kutip dari sumbernya langsung ya. Jadi itu Holiday claims that children bla 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 bla. Itu ya. Jadi ada 3 step di situ. Pertama kita rubah vocabnya, menyusun kembali strukturnya atau mengubah strukturnya, atau langsung mengutip
dari sumbernya. Okay. And the second is summarizing. What is it? A summary is condensed version of a larger reading. It is not a rewrite of the original piece and must not belong. It briefly expressed in different wording the main idea and relevant details of the piece you have read. Berbeda dengan paraphrase, summarizing ini adalah sebuah kesimpulan atau dari teks asli atau ringkasan dari teks asli. Jadi bukan kayak paraphrase tadi ya, mengungkapkan kembali, tapi ini lebih ke ringkasannya menurut sudut pandang kita. Gitu. It really express in different wording the main idea and relevant details of the piece you have read. Jadi tergantung dari pemahaman kita ya tentang teks tersebut. Jadi summarizing ini adalah ringkasan dari teks tersebut menurut point of view kita, gitu ya. Menurut kita. Oke. Some steps to summarize. Okay, for the first include important data, omit minor point. Jadi cari data atau informasi penting dan hindari atau hilangkan hal-hal yang tidak penting dari teks tersebut. Include one or more of the author example or illustration. This will bring your summary to life. Jadi perhatikan atau gabungkan satu dengan yang lain dari contoh-contoh yang dikasih atau dipaparkan penulis dalam teks tersebut atau ilustrasi dari penulis tersebut. Hanya satu atau dua ya. Tidak semua example atau tidak semua contoh kita paparkan dalam summary kita. And the third, it do not include your own ideas, illustration, metaphor, or interpretation. Jadi jangan meletakkan ide-ide kita atau ilustrasi kita atau cara pandang kita di summary itu. Oh, jadi saya ralat ya yang tadi ya, summary itu beda dari conclusion ya. Yang pertama tadi saya menjelaskan bahwa kita meringkas sesuai dengan point of view kita. Oh, ternyata this is wrong. Do not include your own ideas, illustration, metaphor, or interpretation. Jadi kayak kita hanya memaparkan poin-poin penting dari teks tersebut, terus kita jadikan satu gitu ya, mulai dari paragraf pertama sampai terakhir. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak penting dari sebuah tulisan itu. Kadang kan penulis itu tidak hanya memaparkan satu atau dua contoh. Jadi kayak terlalu detail gitu ya. Tapi kalau summarize ini kita hanya memaparkan beberapa contoh saja, tidak semua dari penulis tersebut. Jadi hanya sebagian saja informasi yang penting yang kita rangkum atau kita ringkas dari teks tersebut. Oke. Finish. That's all our topic materials today. And please comment and also maybe to ask or give suggestion. So please, I will wait for. Okay, student, I think enough for this topic today.
maybe we can continue our other topic in the next meeting. And I say thank you for joining today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.